Oke, kita masuk pada pembahasan mengenai pemanfaatan reaksi fisi ini dalam kehidupan kita ya. Nah, mungkin belum kita rasakan saat ini karena di Indonesia sendiri belum ada PLTN skala komersial yang dapat digunakan sebagai sumber listrik. Tapi pemanfaatan reaksi fisi ini benar adanya dan itu ada di belahan dunia sana, di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Prancis, Jepang, dan lainnya. Nah, saya pikir Indonesia sendiri itu sudah menuju ke arah sana karena mau tidak mau sumber energi fosil itu akan habis dan kita butuh pembangkit listrik berbahan bakar energi terbarukan seperti bahan bakar nuklir. Jadi gambar ini menjelaskan tentang evolusi dari pembangkit listrik tenaga nuklir. Nah, PLTN komersial pertama itu mulai beroperasi pada tahun 1950-an. Nah, di sini disebut dengan PLTN generasi pertama. PLTN generasi pertama ini merupakan prototipe awal dari pembangkit daya yang bertujuan untuk membuktikan bahwa ternyata energi nuklir itu dapat dimanfaatkan dengan baik untuk tujuan damai. Jadi bukan hanya untuk bom nuklir ya, seperti bom Hiroshima dan Nagasaki. Nah, contoh PLTN generasi pertama itu ada Shipping Port. Nah, ini tipe PWR, Pressurized Water Reactor. Terus ada Dresden, ini juga tipe BWR, Boiling Water Reactor. Ada Fermi 1, tipe PWR, dan Magnus. Ini tipe GCR, Gas Cooled Reactor. Nah, untuk PLTN generasi kedua itu dikembangkan setelah tahun 1970-an. PLTN generasi ini dijadikan sebagai reaktor daya komersial acuan dalam pembangunan PLTN hingga akhir tahun 90-an. Jadi prototipe reaktor daya generasi 2 ini adalah PLTN tipe Lake Water Reactor, yaitu PWR dan BWR, Pressurized Water Reactor, reaktor air tekan, dan reaktor air mendidih, Boiling Water Reactor. Terus ada Candu, ini reaktor air berat Kanada atau Canadian Deuterium Uranium. Terus ada VVER, Vodovodianoi Energetic Kesiki Reactor. Nah, ini reaktor yang dikembangkan oleh Rusia. Jadi kepanjangannya dalam bahasa Rusia, jadi susah saya sebutnya. Terus ada RBMK, ini juga yang dikembangkan oleh Uni Soviet, yang saat ini adalah Rusia. Kepanjangannya silahkan cari sendiri, googling sendiri ya. Ini kayaknya susah penyebutannya RBMK. Terus ada PLTN generasi ketiga, itu adalah reaktor daya generasi lanjut yang sudah advance ya, yang dikembangkan pada akhir tahun 90-an. PLTN generasi ini mengalami perubahan desain evolusioner yang bertujuan untuk meningkatkan faktor keselamatan dan ekonomi dari pembangkit listrik tenaga nuklir. Nah, PLTN generasi 3 ini banyak dibangun di negara-negara Asia Timur. Nah, contoh dari PLTN generasi 3 itu adalah ABWR atau Advanced Boiling Water Reactor atau BWR yang sudah cukup maju. Terus ada sistem 80+, ini tipe LWR yang juga sudah maju. Dan ada EPR atau Experimental Power Reactor atau reaktor daya eksperimen. Nah, pengembangan PLTN generasi 3 ini terus berlanjut dan bersamaan dengan itu dilakukan perbaikan desain yang evolusioner untuk meningkatkan faktor ekonomi dengan cukup signifikan. Nah, perubahan terhadap PLTN generasi 3 ini menghasilkan PLTN generasi 3 plus yang lebih ekonomis dan segera dapat dibangun dalam waktu dekat tanpa harus menunggu periode research and development yang lama. Nah, PLTN generasi 3 ini menjadi suatu pilihan untuk pembangunan PLTN yang akan dilakukan dari sekarang hingga 2030. Nah, PLTN generasi 4 itu adalah reaktor daya hasil pengembangan inovatif dari PLTN generasi sebelumnya. Jadi PLTN generasi 4 ini terdiri dari 6 tipe reaktor daya yang diseleksi dan dari sekitar 100 buah desain. Nah, kriteria seleksinya itu adalah aspek ekonomi yang tinggi, tingkat keselamatan lanjut, terus menghasilkan limbah dengan kuantitas yang sangat rendah, minimize waste,
dan tahan terhadap aturan dari proliferation resistance atau aturan penggunaan bahan bakar nuklir sebagai senjata nuklir. Jadi PLTN generasi 4 ini dirancang tidak hanya berfungsi sebagai instalasi pemasok daya listrik saja, tetapi dapat pula digunakan untuk pemasok energi termal pada industri proses. Nah, oleh karena itu, PLTN generasi 4 ini tidak lagi disebut sebagai PLTN, tetapi disebut sebagai sistem energi nuklir atau nuclear energy system. Nah, ini beberapa tipe reaktor daya generasi 4 itu adalah ini ada SVBR, saya lupa apa kepanjangannya ini. Ada juga Very High Temperature Reactor, ada VATR, ada SVR atau Sodium Cooled Fast Reactor, terus GVR yang kayak yang di Magnos ini, tapi dalam sudah sangat berkembang, Gas Cooled Fast Reactor. Terus ada juga LVR, Liquid Metal Cooled Fast Reactor, ada MSR, Molten Salt Reactor, dan ada juga SCWR, Supercritical Water Cooled Reactor. Oke, ini tentang revolusi dari pembangkit listrik tenaga nuklir. Jadi di reaktor nuklir itu, dalam pembangkit listrik tenaga nuklir itu, dia serupa dengan boiler atau ketel yang ada pada pembangkit listrik tenaga berbahan bakar fosil seperti PLTU. Jadi boiler di PLTU itu yang digunakan sebagai penghasil energi panas itu mirip dengan prinsipnya pada reaktor nuklir. Nah, kalau di PLTU itu digunakan boiler untuk menghasilkan energi panasnya. Nah, di PLTN itu kita menggunakannya kita menggantinya dengan menggunakan reaktor nuklir. Jadi PLTU menggunakan bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam untuk menghasilkan panas dengan cara dibakar. Kemudian panas yang diperoleh itu digunakan untuk memanaskan air di dalam boiler sehingga menghasilkan uap air untuk memutar turbin. Generator dapat menghasilkan listrik karena ikut berputar seporos dengan turbin uap. Begitulah terjadinya energi listrik dari PLTU. Nah, kalau perbedaannya di PLTN, panas itu diperoleh dari reaksi inti atom di dalam reaktor nuklir. Nah, pada PLTN itu prinsip kerja yang sama juga diterapkan. Jadi, reaksi fisi bahan bakar uranium di dalam reaktor itu akan menghasilkan energi panas, kemudian akhirnya dalam sistem pembangkit listrik mendidih. Uap air yang mendidih itu direkayasa sehingga energi kinetiknya dapat digunakan untuk memutar turbin dan menghasilkan listrik untuk diteruskan ke jaringan transmisi. Jadi, ada bagian-bagian dasar dalam reaktor nuklir, yaitu teras reaktor, moderator, batang kendali, pendingin, dan perisai. Jadi prinsip kerjanya seperti ini. Sebagian besar energi yang dihasilkan sebagai energi kinetik itu adalah dari pecahan fisi. Jadi energi kinetik itu menghasilkan panas mendidihkan air, kemudian menghasilkan uap untuk memutar turbin sampai akhirnya menghasilkan daya listrik. Nah, jumlah neutron yang dihasilkan lebih dari 1 sehingga dapat menghasilkan reaksi fisi berantai atau nuclear chain reaction. Dan reaksi fisi ini adalah satu-satunya reaksi nuklir yang dapat dikendalikan. Nah, kalau butuh video yang lebih jelas mengenai cara kerja reaktor nuklir dan alasan kenapa energi nuklir itu sangat menarik untuk dipelajari dan dimanfaatkan, kalian dapat lihat pada link yang saya tulis dalam materinya, dan saya akan tulis juga di bagian deskripsi di bawah ya. Silakan dilihat. Saya kira penjelasannya cukup menarik. Jadi ada banyak keistimewaan dalam pemanfaatan energi nuklir. Contohnya saja jika kita menggunakan thorium sebagai bahan bakar. Nah, thorium itu merupakan thorium itu TH ya, TH232. Jadi TH232.
Ini saya jelaskan sedikit ya keistimewaan dari energi nuklir. Jadi thorium itu suatu unsur dengan nomor atom 90 ya. Jadi kalau kita tuliskan itu dia TH232 dan di sini dia di 90. Nah, keberadaan thorium ini sangatlah berlimpah, bahkan 3-4 kali lebih banyak daripada uranium. Jadi thorium ini lebih banyak daripada uranium. Nah, thorium ini memiliki densitas energi yang sangat padat, sehingga 1 ton thorium itu yang hanya sebesar bola basket itu dapat menjadi bahan bakar pembangkit listrik sebesar 1000 megawatt selama 1 tahun. Dalam 1 tahun ya. Jadi 1 ton thorium 232 ini dapat menghasilkan energi sebesar 1000 megawatt dalam 1 tahun. Nah, kalau kita mau bandingkan dengan uranium, untuk menghasilkan 1000 megawatt dalam 1 tahun ini, kita butuh uranium sebesar 200 ton. 200 ton. Ini untuk menghasilkan 1000 megawatt per tahun dalam 1 tahun. Nah, kalau kita lagi bandingkan dengan sumber energi fosil seperti batu bara, itu kita butuhkan 3,5 juta ton. 3,5 juta ton batu bara. Ini batu bara. Untuk menghasilkan energi yang sama dengan yang dihasilkan oleh 1 ton thorium dan 200 ton uranium. Jadi bayangkan ada sekecil seperti ini, thorium 232, energi yang dihasilkan itu sama dengan segunung dari sebukit dari batu bara. Jadi energinya yang sama digunakan, tapi energinya yang dihasilkan itu sama, tapi butuh banyak batu bara untuk menghasilkan energi tersebut. Jadi hanya secuil thorium yang digunakan dan sudah berjuta-juta ton batu bara untuk menghasilkan 1000 megawatt per tahun. Jadi kita tahu bahwa energi nuklir itu sangat efisien dalam pemanfaatannya dibandingkan dengan sumber-sumber energi bahan bakar yang berasal dari fosil. Tapi selain itu ada juga kekurangan dari pemanfaatan reaksi fisi, tapi setiap kekurangan itu pasti ada solusi yang bisa dilakukan. Nah, misalkan inti yang baik untuk reaksi fisi itu adalah uranium 235, tetapi jumlahnya itu hanya 0,7% di alam. Sedangkan U238 itu jumlahnya 99,3%, tetapi U238 ini tidak fissionable atau tidak bisa melakukan reaksi fisi. Jadi solusinya itu kita membuat reaktor pembiak yang digunakan untuk menghasilkan inti yang fissionable sebagai bahan bakar. Jadi solusinya dengan kekurangan inti fisil ini, kita bisa membuat reaktor pembiak untuk membuat U238 ini menjadi isotop fisil. Nah, kekurangan yang kedua itu neutron yang dihasilkan itu bergerak cepat sehingga memiliki probabilitas yang relatif rendah untuk merangsang terjadinya proses fisi baru. Nah, solusinya tadi seperti yang saya jelaskan, kita berikan moderator untuk memperlambat neutron-neutron yang dihasilkan, neutron bebas yang bergerak tadi. Nah, neutron itu juga dapat hilang, jadi harus punya teras reaktor untuk menjaga neutron tetap aman dalam wadah. Ini kekurangan dari reaksi fisi pada reaktor nuklir. Oke, kita masuk pada prinsip kerja dari salah satu pembangkit listrik tenaga nuklir. Yang ini adalah pressurized water reactor, PWR, atau reaktor air tekan. Jadi, PWR ini merupakan tipe LWR, light water reactor. Nah, light water reactor itu terdiri dari 2, PWR dan BWR. Pressurized water reactor dan boiling water reactor yang ini. Boiling water reactor. Jadi, kedua ini, PWR dan BWR, merupakan tipe dari light water reactor. Jadi dalam PLTN tipe reaktor air tekan, ini air ringan digunakan sebagai pendingin. Jadi ada air pendingin dan medium pelambat neutron. Jadi air ringannya itu digunakan sebagai pendingin dan moderatornya. Nah, teras ini ada di sini ada di dalam reaktor vessel atau bejana reaktor ini ada teras reaktor. Di situ terdiri dari bahan bakar
bahan bakar nuklir. Terus ada di sini pressurizer atau pemberi tekanan, ada steam generator atau generator uap. Di sini ada generator dan turbin dan kondenser. Nah, teras reaktor ini diletakkan dalam satu bejana. Sistem air pendingin, ini sistem air pendingin yang melalui teras reaktor itu disebut dengan sistem pendingin primer. Nah, di dalam sistem primer ini tidak boleh terjadi pendidihan karena itu sistem dibuat bertekanan tinggi. Nah, supaya dia tidak mendidih, jadi kita buat sistemnya itu bertekanan tinggi karena itu. Nah, dari sistem pendingin primer yang bertekanan tinggi dan bertemperatur bersuhu tinggi ini, air pendingin dialirkan ke pipa-pipa dalam alat pembangkit uap. Nah, di luar pipa ini ada sistem pendingin sekunder. Nah, dia itu menerima panas yang dihasilkan dari reaksi fisi yang ada di sini. Nah, dia menerima panas sehingga air yang ada dalam sini akan mengalami penguapan. Nah, uap yang terjadi dari air pendingin sekunder ini kemudian dialirkan ke turbin untuk memutar generator listrik yang akan menghasilkan energi listrik. Nah, uap yang di sini tadi akan diarahkan ke kondensor untuk mengubah uapnya lagi menjadi air. Nah, airnya itu akan kembali pada sistem pendingin sekunder untuk kembali berubah menjadi uap. Jadi di sistem pendingin sekunder ini terjadi siklus yang terus-menerus, uap menjadi air, kemudian berubah lagi menjadi uap. Nah, bedanya dengan BWR, pada BWR air yang dipanaskan dalam teras reaktor itu langsung mendidih dan menjadi uap. Nah, di dalam separator pada bagian di sini ada seharusnya ada separator di sini ya. Atau pemisah antara air dengan uap. Jadi dia airnya keluar dari sini, terus di sini dia uapnya mengalir. Jadi ada separator di sini. Nah, kalau yang tadi pada PWR, yang air yang dipanaskan di dalam teras itu tidak mendidih di dalam teras karena ada pressurize, ada pemberi tekanan sehingga dia tidak mendidih, melainkan dalam kondisi bertekanan tinggi dan bersuhu tinggi yang dialirkan keluar dari bejana tekan dan dikirim ke pembangkit uap. Ke pembangkit uap sini. Nah, kalau BWR ini dia berhubungan langsung dengan turbin sehingga tidak memiliki saluran pipa untuk air pendingin sekunder. Jadi bedanya kalau yang tadi PWR punya sistem pendingin primer dan sekunder, kalau yang BWR dia itu langsung berhubungan dengan turbinnya. Nah, terus ada molten salt reactor atau reaktor garam lebur atau garam cair. Nah, reaktor MSR ini adalah reaktor yang sangat cocok digunakan dengan bahan bakar thorium. Jadi ini cukup baik digunakan oleh bahan bakar thorium dan dia juga memiliki beberapa karakteristik unik yang menawarkan potensi energi nuklir yang lebih aman, efisien, dan berkelanjutan, dan mekanisme pemrosesannya itu dilakukan secara online. Jadi sudah dilakukan secara online. Jadi prinsip pada teknologi MCR ini tidak berbeda dengan prinsip penggunaan energi nuklir pada PLTN yang lain seperti BWR dan PWR, cuman mungkin bedanya dia lebih aman dan lebih efisien ya. Oke, reaktor versus bom. Oke, berapa orang itu pernah saya tanyai mengenai apa yang ada di benak mereka saat mendengar kata nuklir. Nah, ternyata jawabannya mayoritas itu memahami nuklir identik dengan bom. Maklum sih, karena yang tersampaikan saat sekolah dasar dulu, bahkan sampai SMA, hanyalah bom nuklir yang terjadi di tahun 1945. Itu Hiroshima dan Nagasaki. Bahkan saat kita browsing di internet, kalian coba browsing di internet itu dengan keyword nuklir, itu yang muncul di halaman utama Google adalah senjata nuklir.
Jadi sehingga stigma negatif tentang nuklir itu selalu muncul di kerangka berpikir kita, masyarakat. Jadi mulai saat ini kita ubah pemahaman itu, karena kita tahu bahwa dalam pemanfaatan nuklir itu kita bisa jadikan dia sebagai sumber energi dan juga walaupun bisa dijadikan sebagai bom atom juga sih. Tapi kalau kita gunakan dengan sebaik-baiknya, maka pemanfaatan nuklir itu bisa digunakan dengan sangat bijak. Nah, di sini dijelaskan perbedaan antara reaktor nuklir dengan bom atom itu sendiri. Jadi, kalau dalam reaktor nuklir itu dia suatu tempat atau perangkat yang digunakan untuk membuat atau mengatur dan menjaga kesinambungan reaksi nuklir berantai pada lajuan tetap. Jadi, jika energi yang dihasilkan dalam reaksi nuklir berantai itu dikontrol, nah itu bisa akan menghasilkan sumber energi yang dapat dimanfaatkan. Nah, itu yang dalam reaktor nuklir. Tapi jika reaksi berantainya itu tidak dapat dikontrol, maka itu yang bisa menjadi bom nuklir atau bom atom. Jadi reaksi berantainya itu terjadi pada orde pecahan detik dan tidak terkontrol. Nah, berbicara nuklir itu memang mengingatkan kita pada senjata nuklir, terus keamanan juga, dan banyak hal ya yang berkaitan dengan nuklir. Tetapi teknologi nuklir itu bisa juga dipakai sebagai aspek kesehatan dan hal positif lainnya. Melalui RBL yang kalian buat itu, kalian akan paham bagaimana pemanfaatan energi nuklir dalam berbagai bidang kehidupan manusia. Mungkin kalau saya jelaskan semua pemanfaatan nuklir dari segala bidang itu cukup memerlukan banyak waktu. Jadi silakan kalian pelajari dengan baik-baik manfaat nuklir itu melalui penyusunan RBL kalian. Oke, ini adalah program nuklir yang sementara berjalan di Indonesia. Jadi program nuklir Indonesia itu adalah program Indonesia untuk membangun dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir baik di bidang non-energi maupun di bidang energi untuk tujuan damai. Jadi bukan untuk tujuan membuat senjata ya, tapi untuk tujuan damai. Nah, ini beberapa reaktor riset yang ada di Indonesia untuk penelitian. Jadi belum ada reaktor untuk reaktor nuklir skala komersial, masih dalam skala riset. Jadi ada kawasan nuklir Bandung. Ini kapasitasnya di sudah sampai 2 megawatt pada tahun 2000. Terus ada kawasan nuklir Yogyakarta, ini beroperasi sejak tahun 1974, terus ada juga di kawasan nuklir Serpong. Jadi ini semua adalah reaktor riset atau digunakan untuk kebutuhan riset. Oke, untuk tugas mungkin untuk minggu ini tidak ada ya. Kalian bisa cari-cari di internet, baca-baca di Google bagaimana prinsip kerja PWR, DWR, dan MESR. Siapa tahu muncul di UAS-nya. Oke, itu tadi penjelasan tentang reaksi fisi. Jadi, jika masih ada hal yang kurang dipahami, silakan ditanyakan melalui grup WA ataupun kolom komentar di bawah ini. Untuk tugas mungkin nanti saja ya, tidak untuk minggu ini, karena saya kira minggu ini sebagian besar dari kalian ingin fokus buat buras dan ketupat, bersih-bersih, makan-makan, dan silaturahmi. Jadi tugasnya untuk minggu ini tidak ada. Terima kasih kalian yang sudah menyimak video ini sampai akhir. Saya ucapkan minal aidin wal faizin. Selamat menyambut Idul Fitri bagi yang merayakan. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.